Oke, halo guys. Readingan ini untuk Scorpio. Scorpio Desember 2021. Udah Desember aja ya. Oke, kita lihat Scorpio Desember 2021. Oke, kita lihat apa yang keluar. Scorpio. Ini major energinya woman. Woman itu bisa dirimu sendiri karena ini adalah significator card. So, woman ini bisa diri kamu sendiri atau ada sosok wanita ya dalam kehidupan kamu yang menjadi main energy di sini. Oke. Kita lihat. Scorpio. Three of Cups. Four of Cups. Ten of Swords. Wow, the Tower. What is this? Oops. Okay. Aku konfirmasi dulu ini apa. Okay. Kita lihat dari Three of Cups-nya. Aku sih ngerasanya ada kemungkinan sesuatu yang terjadi. Kita lihat Three of Cups. King of Wands. Ten of Pentacles. And the Empress. Bentar ya, aku masih bingung nih. Kita lihat dulu deh the towernya ini apa. Nine of Swords. Strength. Knight of Wands. Menarik. Oke. Ini bisa bacaan buat kamu atau justru aku malah narik energi orang yang akan datang ke kamu nih gitu loh. Jadi kalian jangan terpaku sama ini kamu atau bukan kamu. Pokoknya kalian rasain aja ini kalian apa bukan ya. Soalnya aku ngeliat ada beberapa dari kalian memang ini kalian, ada juga beberapa dari kalian mungkin ini adalah energi yang akan datang ke kalian. Oke. Aku ngeliat di sini get together ya, karena di sini juga ada Three of Cups. Di sini juga ada Ten of Pentacles. Ten of Pentacles itu bicara tentang kestabilan. Tapi kestabilan bukan kayak Four of Wands ya. Ini kestabilan dalam bentuk lebih kuat ya. Jadi dalam artian this is about family time. This is about marriage. This is about getting together with family and friends. Solid connection gitu. Dan di sini ada King of Wands sama Empress.
So ini semua kartu bagus ya. So aku ngelihat di sini King of Wands ini bicara tentang desire. So probably there is someone that come to your life who desire you. You as the Empress kalau aku lihatnya. Because it's a woman anyway. But ya bisa vice versa ya. Oke. Dan di sini ada Four of Cups. Four of Cups itu justru berhubungan dengan discontentment. Jadi rasa tidak happy, rasa tidak puas, itu ada di Four of Cups. Dan ini aku bilang ini lebih ke arah inner conflict, ya, Five of Wands. Jadi bisa jadi ada seseorang yang datang ke kehidupan kamu, dia mau kontak kamu, tapi dia kayak di dalamnya tuh konflik gitu. Iya enggak, nanti responnya gimana. Jadi ada rasa segan tapi ada dorongannya juga kuat gitu. Oke. Dan ada death di situ bicara tentang transformation. So, kalau orang ini sudah sempat tidak ada dalam kehidupan kamu dalam waktu yang ya for some time, mungkin juga cukup lama, mungkin beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun, they will come back at some point. Mereka mencoba menahan sih, menahan sampai akhirnya ke Nine of Wands, sampai udah di ujung gitu. And it's selama mereka nahan itu konflik batin. Dan pada akhirnya ada death di situ yang menandakan adanya transformasi, adanya perubahan dari sebuah situasi. Oke. Kita lihat di Ten of Swords. Seven of Pentacles. Aku rasa they're dying of just waiting. Mungkin menunggu mereka untuk ada strength di situ, menunggu mereka untuk kuat mentally, karena Swords itu juga bicara tentang mental. The Lovers. Yeah, it's about someone that dear to their heart or dear to your heart. Waiting, tahan, menahan sampai akhirnya, exploding. Nah, the Tower ini bicara exploding berarti. Exploding, cannot handle it anymore. Okay, done. Kita lihat lagi Scorpio, Magician, the Devil, Three of Pentacles, Nine of Wands lagi, Four of Pentacles. Okay, so Magician itu bicara tentang manifestation, manipulation. Magician itu kan juga kamu lihat di kartu Magician itu ada beberapa, all the elements are there. Berarti kayak mengumpulkan
mungkin omongan, keberanian, niat, dan semuanya kayak planning. Oke. Bukan planning sih sebenarnya, kayak jadi kayak di waktu-waktu nunggu ini udah segala aspek masuk gitu. Segala pikiran udah ada di situ. Oke, jadi kalau menurutku agak-agak sudah emang on the edge sih, on the edge. Okay, we see the magician, 7 of Cups. Ya, yeah, kayak trying to gauging, ini ntar bakal gimana ya, skenario ini bakal begini, nanti kalau dia begini gimana ya, kayak well, a little bit overthinking. Karena orang overthinking itu kan karena ada fear ya. Kalau orang nggak ada fear kan nggak mungkin overthinking. Dia sedang memikirkan beberapa skenario. Dalam diam, ya, dalam diam sebetulnya dia tersiksa. Dia memikirkan gimana cara terbaik untuk maju. Mungkin dia pernah punya salah. This is 2 of Wands. Tapi 2 of Wands di kartu ini tuh kayak orang yang lagi, apa ya kalau aku bilang, kayak orang yang lagi trial and error. Bukan trial and error juga sih. Ya tapi ya somehow kayak gitu. Jadi kayak mereka-reka, nggak pasti soalnya ya, mereka-reka bakal seperti apa nanti responnya. Dan the devil di sini juga bicara tentang fear. Ya, jadi ada rasa takut, karena gengsi juga, karena the devil juga bicara tentang pride. Ya, karena ada gengsi juga di situ. Oke, so di sini ada Page of Wands, 3 of Wands, 4 of Pentacles. Aku ngerasa dia tuh kayak back and forth, mundur, maju mundur, mikir, ntar dulu deh, mikir lagi, ntar dulu deh, gitu terus sampai makanya exploding. Ten of Wands, Ace of Swords. Aku ngelihat di sini kapan dia datang itu saat dia udah nggak kuat nahan aja, at anytime. Anytime, literally anytime. Karena ini orang jago juga nahannya, gitu loh. Dan di sini keluar banyak wands dan sword ya, meaning desire-nya tuh udah gede sebenarnya. Bahkan sampai udah bener-bener stressed out, kepikiran terus, coba ditahan sampai akhirnya nggak kuat sendiri. Jadi ini orang tuh model orang yang kayak pushing to the limit, tapi dengan cara yang salah ya, maksudnya untuk sesuatu yang harusnya nggak perlu sampai kayak gitu. Tapi karena biasa orang kayak gini tuh karena fear atau karena pride gitu. Orang kan kita push itu kan sesuatu yang kita pingin ya. Kalau ini justru sebaliknya, karena dia pingin apa, tapi dia melakukan sebaliknya gitu loh. Jadi ya otomatis pasti tersiksa kan. Oke, kita lihat dari oracle-nya coba. Embracing the future. Kalau ini bicara buat orang yang datang ke kamu ya, atau ya sama aja sih. Kalau dia orang yang datang ke kamu,
Dia melihat kamu adalah future-nya dia. Tapi dia untuk membuka pintu, ya, membuka pintu ke depan itu punya ketakutan yang luar biasa. So nanti gua kalau ke depan begini gimana? Yang aku sering bilang, if you keep thinking about the future, you will always worry. But if you keep thinking about the past, you will always regret. Okay, so try to live in the now, in the moment. That's how is life. Hidup yang sebenarnya ya sekarang. Depan kita nggak tahu, ke belakang udah lewat kan. Exciting. Nah, dia punya expectation gede nih. Expectation gede dalam artian bagaimana nanti kamu mereply dia, kalau nanti kamu begini dia harus gimana, kayak banyak. Makanya ada magician, terlalu banyak di plan, terlalu banyak diatur. Nah, orang biasanya terlalu banyak ngatur itu karena ada rasa takut salah, ada rasa takut gagal, nggak spontaneous gitu. Jadi karena udah kebanyakan mikir, akhirnya kan rasa itu kan terus neken ya gitu loh, rasa kepinginnya kan terus neken gitu. Tapi sama dia, tar dulu, well, there will always be the final gitu loh kasarnya. Seberapa kita tahan itu pasti akan ada finalnya, right? Kalau itu memang bukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, itu pasti akan, ibaratnya harusnya kita kesini, kita malah kesini, ujung-ujungnya nanti kita pasti akan kedorong juga ke situ gitu. It's where we should be gitu loh. Dimana kita harus berada, ya akan ke sana gitu. Mau kamu tahanin sampai gimana, ya itu namanya kamu nyiksa diri sebenarnya. Karena apa? Karena fear itu. Karena fear akhirnya kamu maksa jalannya ke sini, tapi akhirnya ya kamu tersiksa karena bukan seharusnya ke situ. Nah, kalau ini yang terjadi sama dia, ya karena dia punya banyak ekspektasi. Dia takut ngelihat future. Tapi rasa kepinginnya tuh nggak berubah. So makanya akhirnya ya nyiksa diri sendiri. So akhirnya ya begini. Tapi aku ngeliat nih orang pasti nyari, karena kemungkinan besar dia nyari karena di situ ada the power. Jadi kayak sampai dia exploding, sampai dia udah otak dia udah nggak bisa muat lagi untuk dia mikir gitu. So this person is an overthinker for sure. Oke, ada 9 of Swords, ada 10 of Swords gitu. Tapi yang aku lihat ya dia akan datang karena ya ini yang terbuka di sini sebenarnya situasi jeroannya dia. Jeroannya dia. Oke, so kita lihat di kedepannya ya, di lanjutannya dia sebenarnya datang ke kamu tuh mau ngapain ya, kita lihat di video lanjutannya. Oke, yang kalian yang belum member, video lanjutannya ada di member, kalian bisa langganan, kalian cuma bayar 1 kali dalam 1 bulan, kalian bisa nonton semua videonya yang zodiak katanya, ikutnya zodiak. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video.